Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan membatalkan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Pembatalan itu dilakukan setelah sejumlah pemimpin Arab dan internasional menolak kehadirannya di forum tersebut. Sumber diplomatik menyebut Netanyahu awalnya dijadwalkan hadir setelah menerima panggilan bersama dari Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Namun pada menit-menit terakhir, Netanyahu menyampaikan alasan konflik jadwal dan menarik diri dari agenda tersebut. Penolakan terhadap kehadiran Netanyahu datang dari beberapa negara Arab termasuk Irak yang mengancam akan memboikot KTT bila Netanyahu tetap hadir. Pemerintah Mesir kemudian dikabarkan menyampaikan pesan resmi bahwa kehadiran Netanyahu tidak dapat diterima. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disebut menjadi satu di antara tokoh yang turut mendorong pembatalan tersebut. Sehingga kuatnya tekanan negara-negara Arab disebut sebagai faktor utama mundurnya Netanyahu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel di Yerusalem pada Senin 13 Oktober 2025. Melalui pidatonya, ia membahas gencatan senjata di jalur Gaza, masa depan Palestina, serta situasi Hizbullah di Lebanon. Diketahui, Trump memuji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas langkahnya menyetujui gencatan senjata tahap pertama. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hari bersejarah bagi Timur Tengah yang baru, karena berhasil memulangkan 20 sandera Israel dan ratusan warga Palestina dari penjara. Trump melanjutkan pidatonya dengan memuji negara-negara Arab dan Muslim yang ikut mendukung proses gencatan senjata. Ia menyebut kerjasama lintas negara tersebut sebagai kemenangan diplomasi yang patut diapresiasi. Trump juga menyinggung kelompok Hizbullah yang disebutnya telah hancur total akibat operasi militer Israel. Ia menegaskan bahwa pemerintah AS mendukung langkah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut secara permanen. Di satu sisi, terkait masa depan Palestina, Trump mengatakan pilihan rakyat Palestina kini sudah jelas. Ia mendesak mereka meninggalkan jalan kekerasan dan mulai membangun negaranya secara damai bersama komunitas internasional. Kepala Koalisi Dua Negara di Tel Aviv, Yarif Oppenheimer, menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai satu-satunya pemimpin dunia yang memiliki pengaruh untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Menurut Oppenheimer, ketika Trump menyatakan perang telah berakhir, maka tidak ada ruang bagi Israel untuk melanjutkan serangan. Ia menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak lagi memiliki kemampuan atau dukungan publik untuk melanjutkan konflik di Gaza. Oppenheimer juga menduga Netanyahu ingin memperlakukan Gaza seperti Lebanon dengan sesekali melancarkan serangan udara ke markas Hamas. Namun, ia menilai Trump tidak akan mengizinkan langkah semacam itu. Ia menambahkan bahwa keputusan Trump untuk menghentikan perang merupakan bagian dari upaya membebaskan sandera dalam waktu 72 jam pertama sejak kesepakatan gencatan senjata berlaku. Menurutnya, situasi tersebut menandakan ini adalah dunia Trump, di mana keputusan presiden itu menjadi kunci dalam arah politik Timur Tengah terlebih perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan memberi restu kepada kelompok Hamas untuk mengatur keamanan internal di jalur Gaza. Langkah itu diambil setelah wilayah tersebut dilanda kekacauan dan penjarahan pasca perang. Trump menilai pengerahan pasukan internal Hamas dilakukan untuk menghentikan kekacauan yang mulai muncul di Gaza. Ia menyebut bahwa kelompok tersebut telah bersikap terbuka mengenai niatnya menjaga stabilitas wilayah, serta Amerika Serikat memberi izin terbatas untuk operasi tersebut. Pasukan keamanan Hamas kemudian melakukan operasi penertiban terhadap sejumlah geng bersenjata di kota Gaza. Bentrokan sengit pun pecah antara kedua pihak. Mengutip dari Tribun News pada 13 Oktober 2025, 32 anggota geng yang diduga mencuri bantuan kemanusiaan tewas dalam operasi itu. Sementara 6 personel Hamas juga dilaporkan meninggal dunia. Trump menyebut tindakan ini penting untuk mencegah situasi tak terkendali di tengah kembalinya hampir 2 juta warga ke wilayah yang sebagian besar hancur akibat konflik. Pasukan pertahanan Israel diperintahkan untuk bersiap membongkar jaringan terowongan bawah tanah milik Hamas di jalur Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 13 Oktober, instruksi itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, tidak lama setelah pemerintah menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Katz menyebut pembongkaran terowongan menjadi tantangan utama setelah proses pemulangan sandera selesai. Ia menegaskan operasi ini akan dijalankan langsung oleh IDF, namun berada di bawah pengawasan dan kepemimpinan Amerika Serikat.
AS disebut akan menyediakan dukungan teknis, logistik, hingga intelijen, termasuk pemetaan bawah tanah menggunakan sensor modern. Katz menegaskan pembongkaran terowongan merupakan inti dari proses pelucutan senjata dan keamanan jangka panjang di Gaza. Diketahui, terowongan Hamas selama ini dikenal sebagai sistem pertahanan bawah tanah yang digunakan untuk menyembunyikan senjata dan melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel. Jaringan tersebut diperkirakan membentang puluhan kilometer dan terkoneksi dengan infrastruktur sipil seperti rumah, sekolah, hingga rumah sakit. Rencana kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di konferensi tingkat tinggi Gaza di Mesir pada 13 Oktober 2025 batal terlaksana pada menit-menit terakhir. Kehadiran Netanyahu semula diharapkan menjadi bagian penting dalam penyelesaian kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Namun, pembatalan mendadak itu memunculkan spekulasi publik tentang adanya hambatan politik di balik upaya perdamaian regional yang tengah berlangsung. Sebelumnya, undangan untuk Netanyahu dikabarkan muncul secara mendadak saat Presiden AS Donald Trump melakukan kunjungan ke Israel. Diketahui, undangan tersebut diatur saat keduanya tengah dalam perjalanan dari Bandara Ben Gurion menuju Knesset. Trump disebut menyarankan agar Netanyahu hadir dalam konferensi tersebut dan Netanyahu sempat menyetujui ajakan tersebut. Namun, tak lama kemudian, kantor Netanyahu mengumumkan pembatalan kehadiran sang Perdana Menteri. Melalui pernyataannya, pihak Netanyahu menyebut bahwa dirinya tidak dapat hadir karena waktu pelaksanaan KTT bertepatan dengan awal perayaan Hari Raya Yahudi Simchat Torah. Netanyahu disebut telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump atas undangan dan upaya diplomatiknya, namun menegaskan bahwa dirinya memilih untuk menghormati tradisi keagamaan yang sedang berlangsung di Israel.